Ya, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Nah, oke teman-teman, kali ini saya kedatangan lagi satu set ya, BLDC Love Summer. Ini 800 watt ya kalau nggak salah ya. Ya, ya 800 watt Love Summer yang lama, dan ini kontrolernya. Dan ini sama dengan Love Summer yang sempat video sebelumnya di upgrade ke Potol ya. Nah, ini salah satu customer juga, subscriber, dibawakan satu set BLDC dan kontrolernya. Nah, tadinya mau dibawa sama motornya, tapi khawatir nggak sampai katanya baterainya, karena kendalanya di sini adalah kabel pas dari motor ini selalu panas dan meleleh ya, gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah dibuka dan dilihat kabelnya sampai meleleh begini ya. Dan ini di terminalnya juga sampai gosong, gitu. Nah, ini baru analisa saya, ada kemungkinan memang kalau kondisi begini salah satu pas dari BLDC-nya ada yang error. Dalam arti error itu hambatan internalnya bisa saja ada yang berubah ya. Mungkin faktor dari ada yang short body atau ada yang gosong ya. Tetapi ada kemungkinan juga kontrolernya yang bermasalah, yaitu di bagian driver MOSFET gitu. Bisa saja hal itu terjadi ya. Dan faktor lain bisa saja koneksi dari terminal ini, artinya bahasa kasar itu ngepong ya, atau kurang begitu merekat, atau ada sedikit longgar sehingga menyebabkan terjadi panas juga gitu. Nah, nanti saya akan periksa satu-satu, baik dari kabel pasnya dan juga dari MOSFET-nya ya. Oke, saya akan coba persiapkan dulu. Ya, untuk yang pertama dipastikan dulu untuk hall sensor, karena kerusakan hall sensor, salah satu hall sensor menyebabkan dinamo juga akan geredeg dan panas ya. Maka hall sensor juga harus dipastikan dalam kondisi baik. Oke, saya sudah siapkan untuk hall sensor testernya ya. Kita coba periksa untuk tester sensornya. Nah, seperti ini udah masuk ya, dan saya nyalain. Nah, di sini akan terlihat untuk pola dari arah dari lampu ini. Kalau posisi berjalan ke depan, harusnya dia dari biru, hijau, dan kuning ya. Nah, seperti ini ya, biru, hijau, kuning. Dan ini posisi rem sebelah kiri ya. Nah, karena posisi remnya ada di sebelah sana, di sebelah kiri, jadi arah putaran ke depan itu berarti ke sini ya. Nah, di sini terlihat pola dari hall sensor biru ke hijau dan ke kuning. Berarti ini udah posisi udah benar ya, gitu. Dan ini hall sensor dalam keadaan bagus ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar.
Oke, ini hall sensor bagus semua ya. Dan di sini ini 10 in. 10 in itu untuk full pairnya itu kisaran antara 26 pair ya. Oke. Untuk pengecekan dari hall sensor udah bagus ya. Kemudian saya akan coba tes hambatan dari ketiga pas ini ya. Kita coba dulu pergunakan analog dulu. Nol koma 2 ya, antara kuning dan hijau, kuning biru juga 0,2, sekarang biru dan hijau ya, 0,2 juga ya. Oke, jadi untuk pas juga seimbang ya, artinya seimbang itu antar pasnya itu hambatannya sama, tapi itu dari analog. Saya akan coba menggunakan digital. Oke, dari digital 0,3 dengan induktansinya 0,24 mH ya. Nah, selanjutnya biru kuning. Oke, sama ya. 23 mH juga. Sekarang biru dan kuning dan hijau ya. Ya, 0,23 mH juga. Untuk hambatannya berkisar antara 0,2 dan 0,3 ya, itu toleransi lah ya. Oke, jadi dari pengecekan hambatan dan induktansi ketiga dari motor pas ini hampir rata ya, meskipun ada selisih toleransi. Nah, sekarang akan pastikan dulu untuk kontrolernya ya. Nah, untuk controller kita tes antar pas ya, dari positif oke, ada nilai ya. Di sini adalah nilai dari dioda di dalam MOSFET ya, tetapi ini tidak short ya, sama ya. Nah, kalau hitamnya ke sini, ini harusnya tidak bergerak. Nah, tidak bergerak ya, tadi bergerak sedikit dari elko ya. Ini nggak bergerak. Ini bagus. Kemudian dari negatif. Nah, di sini ada nilai juga karena ini adalah dioda dari MOSFET. Ada nilai, tapi kalau dibalik ini harusnya tidak ada ya. Nah, tidak ada ya. Oke, sekarang antar pas dari kuning. Nah, ini tidak ada nilai, berarti tidak ada yang short. Oke, tidak ada nilai, berarti tidak ada yang short. Sekarang yang biru dan hijau. Oke, tidak ada nilai, tidak ada yang short. Kalau dari pengukuran secara manual ini, controller juga normal ya. Sekarang tinggal tes menggunakan baterai dan throttle.
Cuman kemarin kendalanya itu kalau mau digas itu harus posisi gasnya setengah baru bisa jalan. Dari bawah itu gas pelan itu nggak muter ya, nggak mau jalan gitu. Jadi gasnya tuh harus dalam kondisi setengah baru jalan. Nah mungkin nanti dipastikan juga untuk throttle-nya apakah normal atau tidak, maka harus dicek juga throttle-nya nanti ya. Sekarang akan kita cek dulu menggunakan baterai ya. Oke teman-teman, ini untuk kabel pas udah terpasang ya, power sensor udah terpasang, throttle udah terpasang. Sekarang saya akan coba masukin untuk sambung kabel baterai. Kita coba tes pelan-pelan. Berputar ya. Jadi ini posisi gas putar sedikit aja ya udah berputar ya. Oke. Ini speed 1 ya. Coba kita untuk speed 2 dan 3-nya. Oke, speed 3 adanya di mana, bentar. Ini hybrid. Ketiga. Nah, kalau dilihat dari sini normal ya. Nah, kalau 60 volt tuh yang ini nggak dipakai emang. iya. Sebenarnya nggak nyolok. Nanti kalau mau ini itu tinggal colok timbang. Di sini normal ya. Nah, coba nanti kita cek untuk ampere pasnya. Ini baterainya ganti dulu. Oke, sementara teman-teman ini dites normal ya, karena memang tadi dites semuanya, mulai dari hall sensor, mulai dari gulungan, dan mulai dari controller juga dicek satu persatu normal semua ya. Nah,
Mungkin sekarang saya akan coba cek arus masing-masing dari pas ya. Ya teman-teman, jadi sekarang untuk meyakinkan bahwa arus dari ketiga pas ini bagus, berarti harus sama ya antara masing-masing pas. Untuk pas hijau ,8,7 ya. Sekarang yang kuning ya sama 8,7. Oke teman-teman, jadi ketiga arus ini semuanya sama, berarti ini kondisinya normal ya untuk BLDC dan juga controller. Nah, yang menyebabkan ini terbakar, jadi saya mencurigai bahwa ini kabel sekun, karena kabelnya ini mungkin udah mulai aus ya, karena sistemnya dipres gitu, jadi sudah kurang merekat gitu. Nah, karena kurang perekatan tersebut, ketika dipakai karena dia jadi beban, maka akan menyebabkan panas dan akhirnya bisa meleleh ya. Tapi dari semua sistem ini dicek normal semua ya. Jadi mungkin nanti ini harus ganti sekun, kemudian di solder dan dipres lagi ya. Mungkin solusinya itu untuk sementara, karena ini dicek semuanya normal semua ya. Oke, mungkin nanti akan diganti dulu untuk sekunnya. Nah, oke teman-teman, jadi akhirnya kita pasang sebuah sekun yang gepeng ya, tapi ini pakai sekunnya yang agak tebal, yang besar, karena arusnya juga akan besar juga ya. Jadi bentuknya seperti ini terakhir ya. Kalau tadi pakai sekun bulat yang kecil ini ya. Jadi kemungkinan besar yang menyebabkan panas ini karena seperti ini ya. Ini kabelnya sudah berkarat, jadi kurang begitu merekat di sekunnya, sehingga ketika ada beban dia akan menyebabkan panas. Nah, lama-kelama panas akan meleleh ya, dan sampai gosong ke kabel dan ke terminalnya. Nah, sekarang sudah saya ganti dengan sekun model ini ya. Oke, kita coba aja. Kuning ke kuning. Oke. Hijau ke hijau. Dan biru ke biru. Oke, ini masih keras ya. Kemudian baterai kita coba hidupkan. Oke ya, ini udah bisa. Ininya longgar, udah support. Oke teman-teman ya, jadi udah dianggap selesai untuk penggantian sekun. Jadi masalahnya saya yakin itu sekunnya yang terjadi ngempong ya, sehingga menyebabkan panas. Soalnya dicek mulai dari hambatan, induktansi, dan juga MOSFET itu normal semua ya.
Jadi jalan terakhir yaitu ganti spun. Untuk sementara mungkin videonya sampai di sini dulu, karena ini mungkin nanti akan dirakit sama pemiliknya di Molis Uwinfly tipe lap summer ya. Jadi untuk servis kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.